Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia, yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Kalau kita amati perkembangan politik ya, akhir-akhir ini, sang raja sudah mulai melakukan perang terbuka kepada keluarga korban yang hilang atau penculikan di masa yang lalu. Padahal para keluarga korban tersebut sudah konsisten melakukan aksinya selama 1 jam di setiap hari Kamis di depan istana. Sang raja ya, agar supaya teringat janji-janji yang dulu ya, janji politik yang pernah Jokowi katakan di Pilpres tahun 2014 dan tahun 2019, bahwa kata Jokowi akan berlaku adil seadil terhadap para korban dan akan menindaklanjuti masalah HAM. Tapi harus diperjelas, jangan semua itu hanya retorika ya. Jadi ini jelas-jelas keluarga korban sampai sekarang itu masih menuntut janjinya, dan Jokowi tidak menepati. Mereka pun tidak bosannya yang menagih janji, bahkan sudah beberapa tahun belakangan mereka pun segera mengadakan gelar secara rutin ya. Aksi ini yaitu menuntut keadilan kepada Pak Jokowi yang sebelumnya itu Pak Jokowi sudah katakan itu. Di dalam visi misi nawacitanya, program Pak Jokowi itu jelas, ada di hitam putihnya ya, artinya ada tertera komitmen yang jelas ya, dengan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang menjadi beban politik bangsa ini. Karena saya rakyat biasa ya, jadi janganlah dibohongi ya dengan janji-janji itu. Kami akan menuntut terus agar supaya janji Pak Jokowi itu dilaksanakan ya. Tapi terlihat sekali dengan mata telanjang di depan kita sendiri, Jokowi sepertinya sudah mati rasa ya atas segala jeritan keluarga korban dari tragedi 98. Bahkan baru-baru ini Jokowi secara kasat mata dengan tega melukai hati nurani mereka, yaitu dengan memberikan Prabowo pangkat jenderal bintang 4. Nah, di sini kita melihat bagaimana negara ini yang selalu kita sebut dengan Wakanda, jadi negara yang begitu anti terhadap demokrasi dan justru memperjuangkan militerisme untuk kembali ke negeri yang lalu. Kita semua tahu ya, padahal Jokowi bukanlah orang militer. Jokowi lahir dari rahim rakyat biasa, tapi sayangnya harus mengakhiri jabatannya dengan sesukanya, dengan seenaknya ya. Dan dengan para jenderal yang sudah tua dan juga telah dipecat pun dia masih seperti kayak begitu. Padahal pada surat DKP jelas Prabowo dipecat karena terbukti menyalahgunakan pemenang. Apabila Prabowo juga mengakui bahwa dirinya lah yang menyuruh menculik aksi 98 dulu di tentara untuk mengejar-ngejar, termasuk mengejar-ngejar Budiman. Jadi ini adalah cerita kelam kepemerintahan Jokowi. Orang-orang tua yang tiap hari Kamis demo di depan istana seakan-akan kena tamparan yang sangat pedih sekali, padahal dia berusaha untuk mendapat perhatian, tapi ujung-ujungnya seperti ini.
Itulah namanya orang kalau dapat kekuasaan akhirnya bisa memutarbalikkan keadaan, memutarbalikkan cita-cita, memutarbalikkan apa yang rencananya akan dijalankan, tapi sampai sekarang nol besar. Terus sampai kapan tuh ibu-ibu korban tidak akan mendapat keadilan yang seadil-adilnya? Sementara calon wakil presidennya sendiri malah Prabowo. Jadi kita ikut prihatin ya, walaupun kita juga keluarga kita nggak terlibat di dalam kasus penculikan tersebut, tapi rasanya kayak apa yang kita rasakan dari orang tua seperti ini ya. Kok teganya betul Pak Jokowi seperti itu gitu loh. Padahal dulu saya juga pendukung berat ya 2 periode. Tidak seperti ini Pak Jokowi. Ini terakhir ini berubah drastis ya. Partainya yang membesarkan pun dikhianati. Bu Mega itu sudah dianggap ibunya sendiri, dan Bu Mega juga anggap Pak Jokowi itu sebagai anaknya sendiri. Begitu juga teganya. Jadi saya kurang tahu kenapa Pak Lurah kok bisa pikirannya berubah seperti itu. Apa gara-gara memikirkan anaknya ya bisa seperti itu. Nah, kita sering mengkritik Pak SBY yang dikit-dikit AHY, ternyata Pak Lurah itu lebih parah lagi, dengan segala hukum ditabrak-tabrak. Tambah parah, tambah mengerikan. Ya, sekali lagi saya ucapkan untuk orang tua yang demo di depan istana, mudah-mudahan tidak kapok, jalan terus lah dengan prinsip kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Ya, saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.